MTS SMA SM Jakarta. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, kami hormati pula kolaborator kita hari ini, Generasi Cerdas Indonesia Group. Yang sangat dinanti narasumber kita pagi hari ini, yang semuanya merupakan narasumber yang kompeten di bidangnya. Siapa sajakah mereka? Narasumber pertama kita yaitu ada Kak Nefrina Zahwa Pratiwi. Beliau adalah penulis hebat, pelopor dan juga pegiat literasi yang spesialisnya dalam kategori novel dan cerpen. Selain itu juga ada narasumber kedua kita Bapak Kiswanto MSI selaku penulis yang sudah banyak karyanya khususnya dalam kategori pengayaan. Beliau juga pegiat literasi yang telah membimbing para penulis baru. Dan yang ketiga, narasumber kita yaitu ada Ibu Nikmatul Hasanah, MPDI. Beliau adalah pelopor dan pegiat literasi yang tak kalah hebat karyanya dari yang lain. Spesifiknya penulis bidang cergam, cerita bergambar, namun juga menulis buku lainnya. Dan hari ini beliau bertiga akan memberikan ilmu sebagai inspirasi kepada kita semua agar menjadi penulis hebat, menghasilkan karya abadi sepanjang masa. Tak lupa saya menyapa teman-teman dan adik-adik pemustaka belajar semuanya dari Jakarta yang sangat luar biasa semangatnya telah hadir dalam BIMTEK Jakarta Panen Buku 2025 dengan tajuk Read and Write, Improve Your Future dalam rangka Jakarta sebagai kota global. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan berkat dan rahmatnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan mengikuti BIMTEK Jakarta Panen Buku 2025 dengan tema Read and Write, Improve Your Future menuju Jakarta Kota Global dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Iga Febrianti, penulis dan pelopor pegiat literasi yang hari ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu kalian semua dalam acara BIMTEK Jakarta Panen Buku 2025 pada pagi hari ini. Sebelum menyimak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kegiatan kita ini sungguh luar biasa ya, karena penuh semangat sekali untuk para adik-adik kita untuk berkarya. Saya yakin adik-adik pemustaka belajar semuanya sangat antusias pada pagi hari ini. Buku adalah sarana kita mengetahui banyak hal. Dengan membaca buku, kita bisa tahu tentang segala hal yang sebelumnya tak pernah kita ketahui. Dan mereka yang ingin menjadi penulis harus kaya akan literasi. Jadi, membaca dan menulis adalah satu kesatuan dan aktivitas yang tidak terpisahkan bagi seorang penulis. Dan karya tulis ini yang akan dikenang sepanjang masa. Maukah kita menjadi insan yang dikenang sepanjang masa? Selayaknya tokoh-tokoh literasi luar biasa baik di Indonesia maupun di dunia. So, read and write for your future. Sebelum mendengar paparan dari narasumber pertama kita, bolehlah saya berpantun terlebih dahulu ya. Pergi ke pasar membeli batu, balik lagi membeli paku. Daripada membuang waktu, ayo selesaikan karyamu. Baik, mari kita sapa narasumber pertama kita pada pagi hari ini, yaitu ada Kak Nefrina Zahwa. Assalamualaikum Kak Nefrina. Selamat pagi Kak Nefrina, apa sudah bisa?
mungkin ada kendala dari Kak Nefrina. Eh, jadi adik-adik di sini kita akan langsung saja ke narasumber kedua kita sembari menunggu Kak Nefrina bisa ikut bergabung di BIMTEK ini. Jadi untuk narasumber pertama kita yaitu ada Bapak Kiswanto. Assalamualaikum Bapak Kiswanto. Waalaikumsalam, Mbak Ika. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap Pak untuk memberikan paparan materi kepada adik-adik kita pada pagi hari ini? Nggih, insyaallah siap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiswanto. Baik, sebelum Bapak Kiswanto memberikan materi tentang pengayaan pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan CV Bapak Kiswanto. Bapak Kiswanto, beliau adalah guru fisika, kemudian experience-nya ada di Fasilitator Fisika Provinsi Jawa Timur 2021 sampai 2024, kemudian pengurus FKMG MP Fisika Nasional, kemudian pengurus MGMP Fisika Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sampai 2027. Kemudian Ketua MGMP Fisika MA Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 sampai 2025. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Madrasah Bidang Akademik tahun 2012 sampai 2021 dan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kasiswaan tahun 2024. Beliau lulusan dari S1 dari Universitas Negeri Malang tahun ajaran 2000 sampai 2004, S2 Universitas 11 Maret Surakarta 2023 sampai 2024. Beliau adalah juara 3 penulis best practice pengelolaan MGMP tingkat Provinsi Jawa Timur 2019, juara 1 guru prestasi pada Anugerah Guru dan Tenaga Pendidik Kabupaten Bojonegoro tahun 2022. Mungkin itu CV beliau nanti akan lebih diperjelas lagi ketika pemaparan Bapak Kiswanto. Baik, untuk Bapak Kiswanto, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. Mbak Ika dan selamat pagi serta Panen Buku Jakarta 2025 dimanapun kalian berada. Untuk menghemat waktu, izin saya menampilkan materinya. Sudah Mbak Ika? Sudah kelihatan ya? Iya, Pak, sudah terlihat. Oke. Oke, saya mulai. Hari ini, eh, teman-teman, Bapak Ibu, dan adik-adik, kita akan membahas teknik dan praktek dalam menulis buku pengayaan. Dan dalam kategori aneka buku non-fiksi, ya. Buku non-fiksi itu bisa buku yang berisi tentang fakta dan kejadian yang benar-benar terjadi. Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dan riset, bukan berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Sehingga ini memang betul-betul terjadi dan itu fakta. Kemudian dalam menulis buku pengayaan berupa nonfiksi ini, ada beberapa langkah yang paling tidak kita laksanakan. Nah, minimal ini, kalau nanti adik-adik atau bapak ibu sekalian memiliki langkah yang lebih bagus, bisa dikembangkan. Ini hanya langkah minimal saja dalam menulis. Yang pertama adalah mencari ide tulisan, setelah itu nyusun konsep, mengumpulkan data, karena ini kita fakta, maka perlu data yang valid. Kemudian yang keempat adalah menentukan gaya bahasa.
Gaya bahasa ini mungkin beda dengan gaya bahasa yang ada di non-fiksi. Nah, saya lihat penggemar anak-anak penggemar buku di panel buku ini banyak yang non-fiksi. Kemudian membuat menulis bagian buku, membuat judul, yang ketujuh adalah editing dan dikirim ke penerbit. Itu langkah-langkah minimal yang perlu kita laksanakan, perlu kita lakukan dalam menulis buku. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu mencari ide tulisan. Nah, ide itu bisa kita beroleh dari keahlian atau bidang yang kita sukai. Nah, jadi kita sekarang di apa? Mungkin ada di eh, pustakawan atau kita seorang pelajar. Nanti ide itu bisa dimulai dari kegiatan yang kita geluti setiap hari. Bisa juga dengan mencari ide melalui jalan-jalan, rekreasi, mengunjungi tempat yang menarik, dan apa saja yang kita amati di sekitar kita. Itu akan lebih mudah dalam mencari ide. Yang langkah yang kedua adalah menyusun konsep. Jadi menyusun konsep ini dimulai dari fokus utamanya apa yang akan kita angkat. Jadi di sekitar kita itu atau bidang yang kita geluti itu fokusnya apa yang kita angkat. Setelah fokusnya kita angkat, kemudian baru kita menyusun eh, bab dan subbabnya. Jadi ada poin-poin penting yang akan kita sampaikan itu apa saja. Nah, itu gambarannya seperti apa, globalnya seperti apa kita tulis. Setelah itu eh, kita bisa juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang diperlukan dalam melengkapi eh, materi atau konsep yang akan kita tulis. Langkah yang ketiga tadi ada mengumpulkan data. Nah, bedanya dengan non fiksi, bedanya dengan yang fiksi itu kan khayalan, imajinasi dari penulis lalu dituangkan dalam tulisan. Namun untuk non-fiksi atau pengayaan ini, jadi data yang digunakan sebagai pendukung itu harus 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 benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam mengumpulkan data ini, eh, Bapak Ibu atau adik-adik bisa mencari sumber yang valid, bisa dari jurnal jurnal baik nasional maupun internasional, dari buku, dari narasumber yang terpercaya, dan banyak buku yang lain atau bisa jadi dari web yang yang notabene web itu adalah web resmi, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu dalam mengumpulkan data, karena data ini penting dalam menunjang tulisan kita. Yang ke selanjutnya adalah gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu sedikit beda dan atau banyak juga bedanya dengan di fiksi karena di pengayaan atau buku non fiksi ini eh, bahasa yang digunakan, gaya bahasa yang digunakan itu eh, lebih ke formal, ya, lebih ke formal, kemudian sesuai dengan tema yang diangkat. Nah, itu yang mungkin menyebabkan eh, buku pengayaan, buku non-fiksi ini eh, lebih formal daripada yang fiksi atau yang cerpen dan kawan-kawannya itu. Itu gaya bahasanya. Kemudian eh, setelah kita gunakan gaya bahasa yang sesuai, kita tuliskan bagian-bagian buku. Nah, bagian-bagian buku yang akan kita tulis itu baru kita kembangkan. Nah, kembangkan ke dalam kerangka tulisan. Jadi kita susun dari poin demi poin apa yang akan kita tulis, lalu baru kita kembangkan. Kita mulai umumnya dia terdiri dari pendahuluan, kemudian isi dan penutup. Itu bagian-bagian buku pengayaan non-fiksi dan seterusnya. Nah, di pendahuluan itu adik-adik atau Bapak Ibu sekalian
kita ulas latar belakangnya apa, kemudian tujuan, manfaat kita nulis buku itu apa kepada pembaca. Sehingga dari situ akan tergugah bahwa buku kita itu memang penting dibaca. Ya, memang memang sesuatu yang bermanfaat kita sampaikan di di pendahuluan itu. Kenapa kita menulis buku ini? Apa manfaatnya bagi penulis? Apa manfaatnya bagi pembaca? Itu nanti kita kupas di pendahuluan. Setelah itu diisi. Isi ini ada bab-bab yang nanti akan kita kembangkan. Di babnya apa saja kita tulis. Setelah itu baru kita kembangkan menjadi tulisan-tulisan. Setelah itu penutup. Penutup itu terdiri dari mungkin ada saran, ada kesimpulan, dan itu kita sampaikan di bab penutup. Nah, saya contohkan ini buku yang sudah saya buat yaitu buku Asiknya Belajar Fisika dengan Word-Wall. Nah, adik-adik mungkin eh, dan pastinya banyak dari adik-adik itu yang tidak menyukai pelajaran fisika karena pelajaran fisika itu kalau saya eh, gali dari menurut saya itu fisika itu pelajaran yang susah, tidak menyenangkan. Nah, banyak rumus, banyak hafalan. Apalagi kalau gurunya itu tidak ramah. Nah, itu jadi belajar fisika menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan tidak menyenangkan. Nah, oleh sebab itu saya buat, nah, seperti apa, bagaimana supaya fisika itu menyenangkan. Nah, itu saya kupas di bab satu. Jadi potret minat dan belajar siswa selama ini itu seperti apa. Nah, nah, seperti apa? Bagaimana komentar para ahli, komentar para ilmuwan atau peneliti eh, tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, salah satunya adalah dengan mengembangkan kuis. Nah, di kuis apa yang nanti sampean kalian sampaikan, kalian pilih, nah, kemudian bagaimana bermainnya seperti apa. Nah, itu bab-babnya ditulis semua. Nah, setelah itu penutupnya. Lah, seperti inilah menulis bagian buku, bagian-bagian dulu. Nah, setelah buku ditulis, saya baru membuat judul. Dari judul itu kita bisa tuliskan di belakang. Nah, di di belakang setelah tulisan itu kira-kira ya 80 sampai 90% itu bisa bisa dimulai membuat judul. Tidak di awal, supaya judul itu kita mewakili tulisan kita buat judulnya di belakang. Nah, harapan saya judul itu dibuat yang sangat menarik mungkin. Nah, kreatif, menarik supaya pembaca itu eh, melihat judulnya saja sudah tertarik. Seperti ini salah satu contohnya asiknya belajar fisika dengan buat-buat. Wong fisika kok asik katanya. Wong fisika itu kan banyak rumus, banyak hafalan, banyak hitung-hitungannya. Nah, apa asiknya belajar fisika lah. Nah, jadi dilihat dari judulnya aja ini kok belajar fisika kok asik dengan apa ini dengan word-word. Nah, seperti apa itu? Nah, itu harapannya pembaca akan tertarik dengan membaca buku kita. Dan ini karena saya gelutnya di fisika. Nah, kalau adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian gelutnya di bidang apa? Dan itu nanti sesuaikan dengan bidang Bapak Ibu atau adik-adik. Ya, setelah itu baru diedit. Jadi tulis saja bab satu, bab 2, bab 3, isunya apa masuk tulis saja. Tidak usah dikoreksi ya. Tidak usah dikoreksi. Nah, koreksinya di belakang. Nah, nanti setelah 80, 90 itu baru dikoreksi. Eh, barulah kita tulis apa baca ulang. Oh, ini kurang ini, oh ini kurang ini, tanda bacanya kurang seperti ini, ejaannya bagusnya seperti ini lah. Itu nanti di belakang. Jadi, nah, dalam mengedit ini, adik-adik, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan editing mandiri atau minta bantuan orang yang yang kompeten, yang dipercaya, yang bisa melakukan koreksi di buku kita. Nah, itu dalam mengedit. Jadi pesan saya itu.
Nah, jangan melakukan editing di tengah-tengah. Baru nulis 2 halaman, 3 halaman sudah diedit. Itu nanti akan mengurangi motivasi kita menulis. Jadi, tulis saja sampai banyak, beberapa halaman, banyak halaman, baru dilihat. Jangan di tengah jalan, baru 10, 20, 30% sudah dikoreksi. Jangan. Dieditnya di belakang saja. Nah, nanti ditambah, dikurangi itu. Kalau sudah agak matang, baru diedit. Itu dari saya terkait dengan buku pengayaan. Eh, saya memang eh, saya saya lihat memang ya dari peserta ini banyak yang suka buku eh, fiksi ya, cerpen, novel dan kawan-kawannya itu. Nah, saya lihat bu yang peserta yang minat itu yang sudah menghubungi saya itu tidak banyak. Memang buku pengayaan non fiksi itu tidak menyenangkan. Ah, penulis sebagai calon penulis dan penulis yang akan menekuni di bidang pengayaan. Nah, sudah saya sampaikan kemarin bahwa untuk menulis buku ya walaupun pengayaan atau non fiksi itu bisa menarik minat itu di buku kita bisa di, disisipkan. Bisa disisipkan dengan QR code video YouTube, QR code website kita atau YouTube kita atau YouTube-nya orang lain atau disisipkan game di situ. Jadi menyisipkannya di QR code, di bagian QR code, di kuis di QR code nanti eh, pembaca itu setelah membaca kemudian bisa QR code, oh ini ada gamenya, seperti apa gamenya? Fisika kok ada gamenya, seperti apa? Lah itu bisa ditampilkan melalui QR code. Jadi supaya buku kita itu menarik, sisipkan sesuatu yang menarik pula, yang sesuai dengan eh, kesukaan pembaca. Kalau generasi milenial ini kan sukanya aplikasi HP. Mungkin kalau game, oh, dan sebagainya. Itu sedikit eh, materi yang saya sampaikan sebagai closing statement saya. Jadi bukan kesempatan baik yang mesti kita tunggu, tapi bagaimana menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi gunakan kesempatan kita sebaik-baiknya dalam menulis ini supaya tulisan kita lebih bagus, lebih matang. Terima kasih. Itu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiswanto atas paparan materinya. Sudah jelas ya untuk para peserta, jika masih ada kesulitan dalam menulis pengayaan, silakan nanti ditanyakan dalam chat room Zoom ini dan chat live streaming YouTube Narasi 7. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Kak Nefrina. Assalamualaikum Kak Nefrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar, Ibu? Sudah Kak. Alhamdulillah sudah terdengar. Mohon maaf, nggih tadi ada sedikit kendala. Iya, apa? Gimana kabarnya Kak Nefrina? Alhamdulillah sehat, Bu Ika. Kalau Ibu Al- sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Sudah Baik. siap Kak untuk memberikan inspirasi untuk adik-adik kita pada pagi hari ini? Insya Allah sangat siap. Alhamdulillah. Baik, Kak Nefrina ini adalah penulis novel dan cerpen. Hebat sekali bukan adik-adik? Sebelum ini izinkan saya membacakan CV dari Kak Nefrina. Nama Nefrina Zahwa Pratiwi. Pendidikan terakhir yaitu Universitas Negeri Surabaya tahun ajaran 2024 sampai sekarang dan prestasinya sebagai winner penulis novel Ceris tingkat Jawa Timur, kemudian juara dua penulis novel Ceris tingkat Kabupaten Sidoarjo, kemudian top 6 Duta Muda Sidoarjo 2024 dan narasumber closing novel Akademi dan masih banyak lagi prestasi beliau. Keahlian Kak Nefrina ada di leadership, flexibility, communication, responsibility, public speaking, collaboration, Canva, dan CapCut. Itu CV dari Kak Nefrina.
Untuk selanjutnya bisa kita dengarkan paparan materi dari Kak Nefrina tentang teknik and practice dalam bidang novel dan cerpen. Baik, Kak Nefrina, untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ika. Izin share screen, oke? Apakah sudah terlihat, nggih? Sudah, Kak, sudah terlihat. Nggih. Sebelumnya terima kasih Bu Ika atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Nevina Zapratiwi sebagai narasumber dalam teknik dan praktik menulis novel. Di sini pasti teman-teman semuanya Bu Ika itu tentunya sudah mulai nulis nggih. Nggak cuma dari awal aja tapi mungkin sudah draft bahkan mungkin ada yang udah ending dan siap submit. Nah, di sini ngomongin soal teknik dan praktik menulis novel, kalau udah tahu tekniknya, udah tahu langkahnya, udah pasti langsung bisa praktek untuk nulis novel. Nggak mungkin udah tahu tekniknya, udah ikut panen buku tapi belum praktek. Saya yakin di sini yang ikut Zoom hari ini pasti udah nulis, udah mulai praktik menulis novel. Eh, Harapannya setelah saya presentasi ini nanti teman-teman bisa membuat sebuah karya atau mungkin yang udah ending bisa diperbaiki lagi, bisa dieval lagi, bisa diedit lagi ceritanya supaya jadi cerita yang luar biasa seperti para penulis yang terkenal di Indonesia khususnya J.S. Hairan, Asma Nadia, atau mungkin D.L. Lestari dan lain-lain. Yang pertama di sini ada kerangka cerita. Yang pertama yaitu ada tema dan genre. Kalau misalkan ngomongin soal kerangka, itu kita ngomongin soal rumah nih ya. Itu kan pasti ada pondasi dan juga dasar dari sebuah rumah. Contohnya kayak semen, pasir, atau mungkin batu bata dan lain sebagainya. Nah, kalau soal kerangka cerita, itu berarti dasar dari cerita tersebut yaitu ada tema dan genre. Kenapa harus mikirin eh, tema atau genre? Di sini biar kita itu punya tujuan yang pas untuk nulis fiktif. Soal fiktif itu kan luas banget, itu soal imajinasi. Kalau non fiktif kan mungkin soal fakta, aktual, riset dan sebagainya. Tapi kalau fiktif itu luas banget karena seputar dengan imajinasi. Jadi gunanya tema dan genre ini biar lebih memampatkan cerita kita, juga tujuan kita. Nah, ngomongin soal tema dan genre, di sini satu novel itu bisa lebih dari satu tema atau genre. Contoh tema dan genrenya itu ada novel, ada romance, ada komedi, ada thriller, ada misteri, fantasi, dan lain sebagainya. Nah, katanya buat memanfaatkan cerita, tapi kok eh, tema dan genrenya bisa lebih dari satu. Jadi, contohnya itu kayak misalkan kita nulis novel nih ya, genrenya itu kayak misalnya horor. Tapi nggak mungkin kan kita nulisnya itu seputar horor terus gitu. Pasti ada kayak komedi, ada kayak romance, ada kayak contohnya trailer atau mungkin misteri dalam sebuah kehororan itu tadi. Jadi yang dimaksud tema atau genre itu supaya kerangka kalian itu jelas mau dibawa kemana gitu. Sama kayak tujuan. eh, Kira-kira apa sih tujuan kalian nulis cerita ini yang berkaitan sama tema tadi? Misalkan romance. Aku mau bikin cerita romance komedi. Maunya bikin kisah cinta yang lucu, gemesin, bikin pembaca greget. Nah, otomatis lanjut ke sasaran. Siapa sih sasaran pembaca dari cerita kalian ini? Apakah itu remaja? Apakah itu anak-anak? Apakah itu orang dewasa? Bahkan mungkin akademisi yang udah profesional dan lain sebagainya. Nah, jadi tiga unsur ini tadi tuh saling berkaitan, mulai dari tema, tujuan, dan sasaran. Terus habis itu lanjut ke timeline. Timeline ini penting banget karena berkaitan sama tema. Misalkan kita pakai tema fantasi nih ya. Nah, tema fantasi ini mau dipakai di zaman yang udah modern ini, ada teknologi, ada yang pakai serba AI, atau mau yang pakai sihir, mantra, atau yang mirip-mirip kayak Harry Potter gitu. Itu kan tentunya pakai timeline yang di masa lampau. Jangan sampai nanti kita udah bikin kerangka ceritanya, pas nulis cerita itu nggak sesuai. Contohnya kita pakai tema fantasi nih ya.
Kita udah nentuin tema dan genrenya itu fantasi, horor, sama romance. Terus habis itu tujuannya itu supaya teman-teman itu bisa ngerasain duniaku, bisa ngerasain imajinasiku seputar fantasi atau seputar sihir gitu. Habis itu sasarannya buat teman-teman seusiaku, usia 15 sampai dengan 20 tahun misalkan. Kemudian timelinenya aku bikin ini di waktu lampau. Ternyata di tengah cerita itu mereka bikinnya ada yang pakai jas, ada yang pakai dasi, ada yang pakai misalkan baju-baju yang udah di zaman sekarang. Itu kan nggak nyambung ya. Jadi kerangka cerita ini khususnya itu buat sebagai tujuan atau dasar dari cerita kita biar cerita kita itu mantep dan sejalan gitu sampai dengan akhir. Kemudian ceritanya apa sih? Nah, ini masuk ke inti cerita. Jadi, di inti cerita ini kita mulai memikirkan ide sama seperti yang apa yang sudah disampaikan sama Pak Kiswanto tadi. Ide cerita itu penting banget karena ide cerita ini termasuk ke dalam inti dari cerita dan juga garis besar cerita. Di ide cerita ini, kalau misalkan kalian nulis novel ya, karena eh, aku, Nevrina ini basicnya di novel, ide cerita itu nggak hanya dari awal sampai dengan akhir cerita, tapi bisa juga di per bab cerita. Jadi kalau misalkan kalian baca novel, itu pasti ada daftar isi. Bab satu tentang apa, bab 2 tentang apa. Misalkan bab satu perkenalan tokoh. Misalkan bab 2 ada ceritanya tokoh ini mulai mengenal satu tokoh dengan tokoh yang lain, kayak gitu. Jadi ide cerita ini dengan garis besar cerita, itu bedanya adalah di ide cerita bisa mulai dari per bab atau bisa dari awal hingga akhir cerita, sedangkan garis besar cerita itu kita bikin gambaran kasar dari awal hingga akhir apa aja yang jadi rintangannya si tokoh, apa aja yang jadi rintangannya si tokoh, atau mungkin apa yang bakalan tokoh lakukan untuk cerita ini supaya bisa mencapai tujuan tadi ini ya. Nah, kemudian ada alur, mau alurnya maju atau mundur. Jangan sampai nanti pembaca itu mikirnya di awal, oh ini alurnya maju, 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 maju. Kok di akhirnya tuh ternyata alurnya ini nggak jelas gitu. Apakah ini maju atau mundur? Jadi inti cerita itu diusahakan ya alurnya itu bisa jelas supaya pembaca itu terus-terusan penasaran, terus-terusan kepo sama cerita kita dan nggak bosen cuma di bab awal-awal aja. Biar terus kepo sampai akhir cerita. Kemudian POV yaitu point of view mau dibikin sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Nah, di sudut pandang orang pertama itu biasanya ditandai dengan aku, kamu, aku, saya, diriku, seperti itu. Kalau point of view orang ketiga itu biasanya eh, dia tidak tahu atau tidak ada yang tahu. Itu jadi dari sudut pandang si penulisnya. Kenapa kok point of view itu penting sebagai inti cerita? Karena dari pengalaman aku pribadi, kalau misalkan point of view-nya itu nggak jelas, pembaca itu jadinya kayak apa sih ini ceritanya nggak jelas kok kadang gini kadang gitu, mana point of view-nya itu di perpindahan antara point of view pertama sama point of view orang kedua itu nggak jelas, aku bingung ini. Nah, kalau kayak gitu pembaca bakalan bosen atau mungkin bacaannya nggak sampai selesai, so novel kalian juga nggak diminati. Jadi biar cerita kalian diminati, ide, garis besar cerita, alur, dan point of view ini harus diatur sedemikian rupa. Di sini ada quotes, ada jutaan manusia di bumi, kalau kamu lelah, carilah bahu untuk bersandar. Artinya apa? Gak usah pusing untuk nulis sebuah cerita. Aku yakin semuanya yang udah gabung di Zoom kali ini pasti punya imajinasi yang luar biasa sekali, yang amazing banget, bahkan luas banget. Yang kalau kalian kehabisan ide, kalian bisa istirahat sejenak, bisa refreshing sejenak, dan cari bahu untuk bersandar untuk nyari ide yang lainnya. Di next, kita mulai nulis novel bareng. Di sini mulai lebih dalam lagi tulisannya. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Di sini kita mulai fokus ke profil tiap tokoh. Apakah ada tokoh yang disembunyikan atau apakah ada tokoh yang udah dari awal terang-terangan sebagai tokoh antagonis, atau apakah dari awal itu oh ini idamanku banget ini profilnya. Wah, ini ganteng banget pasti ini. Jadi di sini di profil itu kita mementingkan tentang deskripsi tiap
tiap tokoh. Atau bisa juga profil ceritamu diperjelas. Oh, ini loh ceritanya. Oh, ini loh konfliknya. Oh, ini loh yang harus dicari sama tokoh. Ini loh yang bikin aku minat. Konflik itu penting karena di situ bakalan nyeritain tujuanmu. Seperti yang di awal tadi, konflik di sini itu berfokus pada tujuan ceritamu. Apa sih yang mau dicari sama tokoh utama? Apa sih yang mau dicapai sama tokoh utama? Atau apa sih yang mau disampaikan sama penulisnya? Di sini nih, konflik ini diperjelas. Kemudian plot twist, kayak yang aku omongin tadi, di profile kita bisa bikin sebuah tokoh yang misterius. Contohnya kayak misalkan ceritanya tentang Intel gitu ya, intelijen. Eh, oh ini ada yang menyamar deh, kayaknya ada orang di balik selimut gitu. Nah di plot twist ini, di kejutan cerita kalian bisa memasukkan di situ. Jadi plot twist ini penting banget buat kalian para penulis yang mungkin sekarang udah di tahap ngedraft atau bahkan udah yang ending, buat ngedit-ngedit lagi ceritanya supaya penonton ini lebih penasaran dan mau nyelesain bacaan dari buku kalian. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai, jadi jangan pernah menyerah buat nyari-nyari konflik dan plot twist yang menarik buat cerita kalian. Kemudian di langkah-langkah terakhir nih, ketika kalian udah fokus ke konflik, plot twist, dan profil kalian udah jelas, kalian bisa mulai revisi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, yaitu Pak Kiswanto. Riset apakah cerita kalian ini melibatkan cerita-cerita yang non-fiksi. Apakah di situ masuk ke sains? Apakah di situ ada unsur kayak contohnya misalkan pelajaran kimia, misalkan pelajaran fisika. Saya pernah beberapa kali baca buku karya anak-anak yang mungkin masih belajar ya. Di situ mereka memasukkan tentang rumus-rumus kimia yang di usia saya ini sudah mengerti sedikit banyak rumus kimia itu kayak, loh, ini kok nggak jelas gitu. Kamu belajar dari mana? Aku cuma sekedar baca buku, Kak. Aku cuma sekedar lihat sekilas. Itu kan kalau misalkan dibaca sama orang dewasa kayak kita, itu bisa membuat salah paham loh. Jadi riset itu penting. Di sini kalian bisa memanfaatkan AI, bisa memanfaatkan ChatGPT, bisa memanfaatkan Google. Ada banyak ribuan jurnal di perpustakaan umum. Di sini penting banget riset karena di situ bisa mengakibatkan kesalahpahaman kalau misalkan kita nggak ngeriset ulang apakah cerita kita ini melibatkan sebuah kisah fakta, sebuah unsur-unsur fakta dan aktual. Contohnya kayak Harry Potter nih ya, nggak apa-apa sih kalau ceritanya fantasi, itu fantasi banget. Apakah beneran ada itu vampir? Apakah beneran ada itu orang bisa terbang nggak pakai pesawat? Apakah itu beneran bisa kur- sapu lidi itu bisa terbang sendiri? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian memasukkan rumus-rumus kimia, contohnya kayak H2O ditambah ini, nanti jadinya kebakar. Lah, emang iya kayak gitu. Nah, itu penting banget ya riset. Terus kemudian konflik. Kalian udah nyusun konflik nih semenarik mungkin. Tapi ketika tulisan kalian udah selesai, udah apa ya? Contohnya dari awal hingga ending udah siap diterbitkan ya. Ternyata konflik kalian nih kayak kurang kurang ngena gitu, kurang nyampe. Ah, apa sih konfliknya kok nggak seru, kok konfliknya ini kayak nggak jelas gitu. Kenapa kok tiba-tiba dia jadi sedih? Kenapa tiba-tiba dia jadi kaya? Kenapa dia tiba-tiba jadi miskin? Nah, konfliknya di sini bisa kalian edit lagi, bisa melalui dengan riset tadi. Jadi saling berkaitan ya riset dan konflik. Kemudian diksi, contohnya kayak penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa daerah. Di situ kalian bisa ngedit-ngedit lagi di bagian akhir-akhir ini. Eh, Bisa juga tanya ke teman-teman yang udah profesional atau udah biasa nulis, atau juga bisa tanya ke bapak ibu guru yang mungkin di basic passionnya itu di kebahasaan. Jadi ketika pembaca itu membaca tulisan kalian, mereka nggak dibingungkan sama kosakata-kosakata yang mungkin cukup nggak awam di orang lain gitu. Juga tanda baca, karena ada beberapa pembaca itu yang ngerasa sepet gitu ya kalau misalkan baca, terus habis itu tanda bacanya itu nggak sesuai gitu sama eh, P- PUEB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kayak tanda titik, tanda petik,
atau mungkin paragraf yang baik dan benar itu gimana, itu penting banget di bagian evaluasi ini. Kemudian di bagian terakhir, bagian editor, selain tadi ngedit soal info atau fakta, atau juga konfliknya, diksi dan tanda baca, kini saatnya kita menentukan judul, cover, dan juga sinopsis. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Kiswanto tadi, bahwa judul dan cover itu justru diletakkan di akhir. Karena aku yakin yang di sini lagi join Zoom, aku yakin banget di sini kalian udah bikin judul cerita yang kalian mungkin udah fixkan dari awal, ketimbang cerita kalian yang kalian endingkan. Iya nggak? Karena biasanya, Kak, aku mau bikin judul gini, nanti ceritanya aku bikin gini, 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 gini. Oh, it's okay. It's fine, nggak apa-apa. Itu bagus banget, kalian udah kepikiran judulnya, udah kepikiran covernya, mau dibikin nuansa apa, mau gimana sinopsisnya, bagus banget. Tapi, aku yakin waktu kalian nulis, waktu tulisan kalian, waktu imajinasi kalian ngalir terus, nanti pas kalian baca tulisan kalian itu, pasti judulnya bakalan ganti. Kenapa? Karena biasanya ketika kita nulis ngalir aja, itu kadang isinya itu nggak sesuai sama judulnya. Nah, di bagian editor atau di bagian akhir, setelah revisian sekian banyak itu ya, kalian bisa nentuin judul yang sesuai, paling sesuai sama cerita kalian supaya pembaca ketika lihat novel kalian sekilas itu kayak, wah, ini kayaknya menarik. Wah, ini kayaknya bikin penasaran nih. Kemudian di bagian judul udah cover. Karena beberapa orang yang tanya ke aku, Kak, aku covernya mau gini, Kak, coverku bagus nggak sih? Kak, coverku menarik nggak ya kayak gini? Hey, kalian bisa bikin cover itu di akhir ketika tulisan kalian udah selesai. Kenapa? Karena biasanya cover itu menggambarkan seluruh isi cerita. Jadi kalau misalkan kalian udah mikirin cover ya, kalian udah mikirin nanti backgroundnya gini ya, nanti pokoknya covernya gini. Lah, isinya aja belum jadi loh. Jadi akan lebih baik lagi kalau kalian menyelesaikan seluruh buku kalian, seluruh isi cerita kalian dan kisah kalian sampai ending, baru nih dibikin cover, bikin dipoles wajahnya, mau ditunjukin ke publik itu gini loh karyaku. Ini loh cover yang aku banggakan, yang nuansanya itu hijau, yang nuansanya itu oranye, yang nuansanya itu horor, yang nuansanya itu fiktif, fantasi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada sinopsis. Aku menemui beberapa orang yang justru mereka itu nulis sinopsis itu dari awal, bukan setelah ceritanya itu selesai. Sedangkan ketika nanti ceritanya selesai, aku yakin banget pasti nanti sinopsisnya itu ganti. Karena apa? Ketika kita baca sinopsis, itu pasti yang muncul adalah gambaran umum cerita. Kenapa sinopsis ini justru di akhir? Karena seperti judul, pembaca itu pasti biasanya baca sinopsis dulu, dan ketika pembaca udah baca sinopsis, pasti udah tahu garis besar cerita. Sedangkan sinopsis ini mewakili garis besar cerita. Kalau cerita kalian aja belum selesai nih ya, terus kalian udah bikin sinopsis. Ketika ceritanya selesai, ternyata nggak sesuai nih sama sinopsisnya. Nah, itu pasti perlu editan lagi. Jadi, tiga hal yang paling penting di hasil akhir ketika udah revisian sekian banyak di novel itu judul, cover, dan sinopsis. Udah selesai materi yang aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang aku sampaikan tentang tips and tricks atau mungkin lebih tepatnya ke langkah-langkah menulis cerita fiktif khususnya novel bisa tersampaikan, dan aku harap semoga, nggak aku berharap sih, aku doakan pasti karya kalian ini bisa menjadi karya yang sama dengan karya-karya penulis terkenal lainnya seperti Terelie, Asmanadia, dan lain-lain. Closing statement yang aku mau kasih ke kalian, usiamu pasti akan senja, tapi kisah yang kamu goreskan dengan tinta hitam pasti akan abadi sepanjang masa. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ika. Terima kasih Kak Nefrita. Materinya sangat menginspirasi adik-adik. Alhamdulillah ya adik-adik, itu tadi paparan dari Kak Nefrina untuk apa? Novel dan cerpen. Semoga dapat menginspirasi adik-adik semua dan
kepada para peserta jangan lupa menuliskan pertanyaan di chat room Zoom dan chat live streaming Narasi 7 yang nantinya akan kita bahas di sesi tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya untuk narasumber kita yang ini ada Ibu Nikmatul Hasanah MPDI. Ibu Nikmatul, sudah siapkah? Assalamualaikum. Iya, sudah siap. Sudah siap Kak Ida. Alhamdulillah. Ya, untuk narasumber kita yang kali ini Ibu Nikmatul Hasanah MPDI, beliau adalah narasumber yang akan memberikan teknik and practice dalam cergam. Sebelum Ibu memaparkan cerita apa materinya, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Nikmatul Hasanah. Nama Ibu Nikmatul Hasanah MPDI. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan dan pegiat literasi dan juga menjadi ilustrator, kemudian penulis cergam, novel, desain grafis, tim penelaah dan juga narasumber Ceris Indocamp Telaga Ilmu. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 STEN Kediri. Karyanya ada sangat banyak sekali adik-adik, ada 15 cergam ber-ISBN dan masih dalam proses, kemudian 5 antologi kisah inspirasi, 2 antologi cerpen anak, 1 novel, dan 4 ilustrator cergam. Baik, mari kita dengarkan paparan dari yang inspiratif dari Ibu Nikmatul Hasanah tentang teknik and practice dalam cergam. Kepada Ibu Nikmatul Hasanah, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya masih semangat? Masih semangat ya? Coba ditulis dulu di kolom chatnya. Masih semangat? Ini soalnya sesi terakhir loh. Coba ditulis dulu. Masih semangat? Masih semangat? Ya. Oke. Kenalkan tadi ya, semangat semangat. Iya, masih ada yang belum itu. Iya, lagi dong, mana semangatnya? Ayo, mana semangatnya? Iya, semangat. Ya, terima kasih. Kita mulai ya untuk materinya. Jadi hari ini Bu Guru mau, kok Bu Guru sih? Bu Nimah mau memberikan materi tentang cergam. Apa sih cergam? Cergam itu adalah gabungan antara narasi dan bentar, saya tak share screen dulu, izin share screen dulu ya. Share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat Kak Iga share screen saya? Belum Bu Nikmah, belum terlihat. Gimana sudah? Belum. Belum? Ya, masih belum Bu. Bentar. Layar. Gimana sudah? Masih juga belum Bu. Apa Oh masih belum? Ya, masih. Coba saya tak ganti anu aja, bentar. Biar dibantu sama panitianya kalau saya kesulitan.
Oke, sambil sambil anu, sambil dibantu share screen ya. Apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah kombinasi antara narasi pendek dan ilustrasi yang saling melengkapi. Jadi gambar itu melengkapi dari narasi. Nah, kalau tentang membuat narasi, membuat ceritanya, tadi sudah dijelaskan di pemateri sebelumnya. Gitu ya. Kemudian, jadi narasi itu menggambarkan cerita yang tidak sempat dibuat. Gambar itu menjelaskan narasinya dan tidak harus semua dijadikan narasi, tapi hanya sebagiannya narasi, sebagiannya ilustrasi. Kemudian strukturnya sama seperti yang diterangkan oleh Kak tadi pemateri sebelumnya bahwa ada babak awal, ada babak tengah, ada babak akhir. Strukturnya sama. Cuman yang membedakan itu adalah cerita bergambar itu sedikit dan ada poin-poinnya. Poin-poin apa yang fokus kita sampaikan. Kemudian untuk di sini ada beberapa poin yang harus dicatat dalam cerita bergambar. Maaf, ini apakah suara saya jelas? Karena di sini ramai sekali dan sinyalnya kurang bagus. Suaranya sudah jelas Bu Nikma. Untuk Oh materi ya, untuk materinya mungkin boleh dikirim ke panitia biar dibantu share screen. oh iya, bentar. Ini kebetulan ada acara di sekolahan, jadinya ramai sekali. Sudah saya kirim linknya, tolong dibantu untuk panitianya. Oke, poin-poin dalam penulisan cerita bergambar itu ya, karakter adalah jantung dari cerita. Jadi karakternya itu menjadi tokoh utamanya karakter. Jadi dia itu bagaimana karakternya yang jadi tokohnya itu bagaimana bentuknya itu dirupakan menjadi gambar unik, relatable, aktif itu dalam poin-poin yang penting. Kemudian namanya beri yang lucu supaya bisa mengena. Oke, kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam penulisan cerita bergambar itu yang pertama, tentukan dulu target pembacanya. Saya ini membuat cerita bergambar rencananya mau untuk usia berapa ya? Kalau yang SD ini mau untuk usia SD atau usia SMP atau usia SMK. Nah, di sini untuk yang usia SD itu hampir sama yang cerita bergambar untuk usia TK. Kalau yang usia TK itu adalah 80% itu gambar, ya, 80 gambar, 20 persennya itu adalah tulisan. Tapi ketika itu Tapi kemudian ketika itu cerita bergambar kita tujukan kepada anak-anak usia SD itu bisa fine-fine. Artinya 50% itu gambar, 50% adalah tulisan. Begitu juga dengan atasnya. Jadi kalau 13 plus itu bisa 50-50. Kemudian setelah target pembacanya kita sudah dapat, kemudian tema dan alur ceritanya. Ini langkah-langkahnya ya. Tema dan alur ceritanya kita buat tema apa, kemudian kita buat dulu ceritanya seperti yang sudah diterangkan oleh Kak Devina tadi, sama hampir sama. Kemudian setelah selesai temanya, alurnya, kemudian kita tujuannya mau pesan apa yang disampaikan sudah selesai,
karena ini cerita bergambar, jadi setelah selesai buat ceritanya, kita pisah per halaman. Bu, lah ini cerita saya panjang ya, saya pengen pengen buat cerita bergambar tapi ini nggak nuntut kan kita pisah ceritanya itu kita pisah per halaman. Oh ini yang mau saya sampaikan di halaman pertama, ini yang mau saya sampaikan di halaman kedua. Ternyata karena memang itu cergam itu minimal 12 halaman, maksimal itu 16 halaman. Ternyata setelah dipisah menjadi 16 halaman, itu masih sisa. Nah, bagaimana solusinya? Kita buat seri. Jadi ada seri satu. Kemudian setelah cerita itu kita pisahkan menjadi beberapa halaman, kemudian kita membuat sketsa dulu, sketsa gambar. Jadi di halaman satu yang gabung di cerita ini tuh ini. Berarti rencana nanti gambarnya apa ya? Nah, rencana gambarnya nanti ada latarnya itu misal di rumah, di hutan, atau di mana. Terus tokohnya bagaimana itu kita membayangkan dulu. Kita sketsa, kita tulis untuk rencana gambarnya. Gitu. Nah, ada beberapa yang tanya, Bu, gambar cerita bergambar sama cergam itu cerita bergambar sama komik itu sama apa enggak? Next ya. Berikutnya. Nah, cerita bergambar sama komik itu memang hampir sama tapi tidak sama. Di sini saya membedakannya antara cerita bergambar dan komik. Untuk formatnya, kalau cerita bergambar itu naratif, ilustrasinya satu halaman. Jadi kalau masuk ke cerita bergambar itu satu halaman itu full gambar dan harus colorful ya. Kalau di komik itu panel-panel gambar dan balon percakapan. Jadi kalau di cerita bergambar itu ada latarnya, ada tokohnya. Kalau di komik itu hanya tokoh-tokohnya saja, latarnya itu tidak kelihatan, tidak apa-apa, karena ada panel-panel percakapan, panel-panel gambar yang kecil dan balon percakapan. Kemudian untuk penyajiannya, itu untuk cerita bergambar itu narasinya ada di bawah atau ada di atas. Jadi setelah gambar selesai dalam full color itu, kemudian narasinya itu diletakkan di bawah atau di atas. Kalau komik itu narasi tidak ada narasi bawah atau atas, tapi narasinya berada di dalam gambar. Misalnya terdengar pintu ditutup, itu langsung ada pintu beruak. Nah, itu. Misalnya terkejut, itu berarti masuk di dalam gambar dan ada balon-balonnya tadi. Kemudian, untuk fungsi gambar sendiri dalam cerita bergambar, itu gambar itu fungsinya untuk menambah makna, memberikan makna dari cerita yang tidak sempat diuraikan dengan kata-kata karena terlalu terlalu banyak kalau diuraikan. Misalnya menggambarkan eh, tokohnya itu bentuknya bagaimana, bagaimana, giginya bagaimana, matanya bagaimana. Kalau kemarin ada yang monster itu kan sulit menggambarkan dengan kata-kata. Nah, gambar itu sebagai pelengkap kata-kata. Kalau di cerita bergambar. Kalau di komik itu jadi langsung gambarnya yang langsung katakannya sedikit, misalnya terkejut takut langsung dari ekspresinya itu lebih ketara. Jadi main ekspresi kalau di komik. Gaya bahasanya itu naratif, deskriptif, tapi kalau komik itu langsung. Kemudian sekarang kita masuk ke tekniknya. Teknik gambar. Slide selanjutnya. Teknik gambar, jadi kalau cerita bergambar itu ukuran kanvasnya 20,5 kali 28. Nah, di sini kalau komik itu masuk ke pengayaan.
Adik-adik bisa melihat dari pengayaan itu standarnya apa? Pengayaan itu ukurannya A5, halamannya 50. Ya, jadi nggak sama. Kalau anak-anak mau satu halaman bisa dibuat dua panel. Kalau mau satu halaman itu ada dua panel, tiga panel, berarti masuknya ke kategori umum yaitu kategori komik. Kalau kategori komik itu 50 halaman. Tapi kalau cerita bergambar itu maksimal 16. Kalau 16 masih kurang, bisa dibuat jilid satu, jilid 2. Terus teknik menggambarnya bagaimana? Teknik menggambarnya menggunakan Canva. Jadi kalau ada manual, semi manual, dan digital atau digital saja. Yang sesi manual itu bagaimana? Yang sesi manual itu berarti menggambar menggunakan buku gambar atau kertas HVS atau kertas folio digambar secara manual dan full color. Yang digambar gambarnya saja. Jadi pengen gambar apa, gambar saja. Yang sesuai sketsa tadi di awal ya. Kemudian nanti gambar itu di-scan, dimasukkan ke Word. Kalau tidak ada yang ukurannya 20,5 kali 24, tidak ada ya Bu, ukurannya lebih atau kurang. Nah, cari aja yang lebih. Kemudian dari kertas itu digaris, diukur dalamnya yang sesuai ukuran. Jadi gambarnya sesuai ukuran setelah digaris. Nah, dari sini bisa paham ya. Lanjut lagi. Bagaimana kalau teknik gambarnya itu gabungan manual dan digital? Berarti membuat misalnya gambarnya itu foto-foto karya kamu sendiri atau gambar dari internet bisa setelah mengambil gambar itu terus dikombinasi atau ditambahin kemudian karena memang biasanya membuat tokohnya bergerak ke sini ke sana itu sulit jadi hanya menggambar tokohnya saja yang digambar manual tokohnya tapi latarnya itu membuat digital kemudian tokohnya itu di-scan digabungkan dengan latar itu yang namanya gabungan manual dan digital. Terus yang teknik digital bagaimana? Nah, teknik digital ini menggunakan aplikasi. Aplikasinya apa? Yang dikuasai anak-anak itu aplikasi apa? Canva boleh, PowerPoint boleh, misalnya ada Adobe Photoshop boleh, pakai Ibis Paint boleh. Apa yang dikuasai anak-anak itu aplikasi yang digunakan. Nah, sebelum saya melanjutkan dari pemaparan ini, apakah anak-anak sudah paham? Coba ditulis di kolom chat. Coba ditulis dulu. Sudah paham dari yang diterangkan Bu Nima? Oh ya, belum Bu, ada yang belum, ada yang sudah. Ya, nanti yang belum bisa ditanyakan ya. Jadi untuk pembuatan cerita bergambar, ceritanya sama seperti yang teknik-tekniknya hampir sama seperti novel, seperti cerpen, cuman lebih pendek ya. Kemudian untuk tekniknya seperti itu. Sekarang untuk teknik gambarnya. Untuk teknik gambarnya, saya pengen tanya pada adik-adik yang membuat cerita bergambar, rencananya atau aplikasi yang mau membuat digital, yang aduh Bu, saya gambar nggak bisa, saya rencana pengen gambar digital, tapi saya belum tahu aplikasinya. Nah, dari aplikasi yang adik kenal, yang adik tahu itu aplikasi apa? Coba dijawab di kolom chatnya.
aplikasi Canva. Oh, Ibis Paint Canva. Oh ya, ada yang Ibis Paint dan Photoshop bagus. Bagus, berarti semua hampir sama ya. Sudah bisa Canva. Nah, sekarang yang untuk Canva, kalau adik-adik pakai Canva, itu Canva-nya Canva belajar atau Canva reguler biasa? Coba ditanya, dijawab dulu Canva-nya Canva biasa yang berbayar, apa Canva ID yang punya ID dari sekolahan? Oh, reguler. Canva belajar. Bagus. Yang Canva belajar itu Canva-nya sudah hampir sama dengan Canva premium. Yang Canva-nya Canva reguler, Canva free saja, itu terbatas untuk elemen-elemennya. Nanti adik-adik kan punya di sekolahan kan punya kode belajar ID seperti NISN itu punya ya. Jadi nanti adik-adik kalau mau masuk ke Canva, masuk pakai kode belajar ID yang dari sekolahan, nanti akun Canva-nya akan menjadi Canva belajar. Nah, nanti kalau kesulitan masuk di akun belajar, nanti bisa Japri saya kasih linknya yang premium atau yang akun belajar. Kemudian untuk prakteknya, untuk praktek pembuatan, jadi itu nanti anak-anak jangan plek-plek dari Canva itu sendiri. Jadi setelah dari Canva, itu latarnya dari Canva, terus gambarnya bisa membuat dari fitur-fiturnya Canva dari lingkaran, segi empat, itu bisa digabung, kemudian jangan membuat apa yang ada di Canva itu langsung sama itu tidak, tapi potong tangannya atau hilangkan wajahnya, ganti matanya yang bagaimana sesuai dengan apa yang adik-adik tulis di narasinya tadi. Gitu. Jadi atau buat ambil tokohnya di internet boleh, tapi nanti dicantumkan pada halaman akhir. Dan kalau mengambil gambar di internet itu harus dimodifikasi. Baik dari segi wajahnya ditambahi atau wajahnya diganti wajah atau tangannya diganti gerak itu boleh, tidak terkena hak cipta. Tapi kalau adik-adik langsung pluk dari internet di langsung dimasukkan, nah itu kena hak cipta. Kemudian catatan lagi ya, catatan lagi eh, ketika adik-adik membuat cerita bergambar, pastikan tokohnya itu satu. Jadi kalau contoh tokohnya di depan itu bajunya sudah warna merah, hijau, atau rambutnya pendek misalnya. Nanti di belakangnya kalau memang itu satu scene berarti pakaiannya juga tetap. Jangan kok di scene berikutnya pakaiannya ganti. Itu tidak boleh ya. Nah, itu pemaparan materi dari saya. Nanti kalau yang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, inspiratif sekali Bu Nikmatul Hasanah. Sudah banyak sekali nih karyanya. Mudah-mudahan akan bermunculan juga karya-karya adik-adik pada pagi hari ini setelah mendengarkan materi-materi dari ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya ingatkan kembali jika masih ada pertanyaan bisa dituliskan di room Zoom dan chat live streaming YouTube Narasi 7. Alhamdulillah pemaparan materi yang luar biasa dari ketiga narasumber kita sudah selesai. Silakan kepada para peserta, adik-adik pemustaka belajar ataupun pendamping baik guru maupun orang tua yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand dan di room Zoom atau chat di live streaming YouTube Narasi 7. Ini
ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya baca nggih, untuk narasumber-narasumber kita pada hari ini. Yang pertama dari oh, itu ada yang raise hand. Silakan, eh, Adik Yunita, bisa dibuka mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya kebetulan guru pendamping, Kak. Oh, maaf, Eh, maaf ya. ya, karena tadi kebetulan anak didik saya yang berkaitan dengan tema cergam sedang ada Zoom juga. Jadi saya mewakili. Untuk cerita bergambar, ada yang saya mau ingin tanyakan. Tadi terakhir dikatakan bahwa gambar tokohnya itu misalnya bajunya warna merah sampai akhir juga harus berwarna merah. Berarti dalam satu buku tersebut eh, memang bahas satu topik tapi sampai selesai. Misalkan kalau kita sehari-hari itu dalam kehidupan sehari-hari dalam satu hari itu kejadiannya seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Untuk cerkan, monggo Bu Nikmatul Hasanah. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi maksudnya kostumnya orangnya sama kan, kembali lagi ke alur ceritanya ya. Jadi kalau alur ceritanya itu misalnya dia berenang masuk ke sungai, kemudian setelah berenang dia berganti baju, boleh, berarti bajunya ganti. Tapi kalau alur ceritanya masih misalnya menceritakan di sekolahan, terus di sekolahan itu jadi latar dan tempatnya itu bisa di sekolahan, dia berantem, terus penyelesaiannya juga di sekolahan. Secara otomatis kan bajunya tetap. Tapi kalau di dalam alur ceritanya itu misalnya ada dia pulang sekolah atau berangkat mengaji, itu boleh ganti baju. Jadi sesuai dengan alur cerita yang dibuat dulu. Makanya di awal tadi kan ada ceritanya dipisahkan per halaman, kemudian gambaran sketsanya. Jadi agar tahu kira-kira latarnya ini tetap dari halaman 1, 2, 3, 4 tetap atau berganti-ganti. Dan tambahan lagi untuk latar, walaupun itu kondisinya masih tetap di sekolahan, itu latarnya itu bisa di zoom ke kanan, di zoom ke kiri. Walaupun latarnya itu kejadiannya sama di sekolahan, tapi yo jangan plek halaman 1 sampai 4 sama itu kalian enggak. Jadi gambar latarnya itu bisa di zoom, misalnya di zoom sebelah kanan atau di zoom sebelah kiri gitu. Terus misalnya tokohnya sama hanya dua bercakap-cakap. Itu misalnya menceritakan dalam narasi itu ada percakapan yang percakapannya misalnya si A. Berarti si A yang agak di zoom, didepankan, si B agak belakang. Nanti kalau yang B yang mengucapkan apa, berarti yang B itu yang di zoom ke depan, yang A bisa di belakang. Mungkin itu sudah bisa dipahami? Bagaimana Ibu Yunita? Bisa dipahami? Mungkin sudah Bu ya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Syarah. Syarah, silakan untuk Syarah membuka mic-nya. Lanjut ke penanya selanjutnya yaitu Lailatul Qadri Al-Qorum. Silakan. Ibu atau adik Lailatul, silakan. Mic-nya silakan dibuka.
Dari chat Zoom ada pertanyaan dari Marhamah. Izin bertanya, di luar materi ini untuk karya yang dikirim oleh satu sekolah itu harus berupa 5 jenis karya. Apakah boleh hanya 2 atau 3 jenis? Mohon jawabannya. Monggo untuk narasumber yang bisa menjawab. Iya. Eh, dari pembahasan panitia kemarin boleh 2 jenis, asalkan ada minimal 5 gitu. Kan ada batasnya minimalnya 5. Misalnya cergam saja boleh. Atau nanti ada 2 jenis novel dan cergam, asalkan ada 5 gitu aja mungkin. Mungkin Mbak Dindanya atau Pak Kiswantonya menambahkan, monggo. Monggo Pak Kiswanto jika mau menambahkan. Cukup baiknya saya naik cerkam kurang Oh, paham enggak ya. Nggih. Kebetulan. Ini untuk penanya selanjutnya. Monggo ada yang raise hand dari Bapak Suherman Alatas. Hmm. Baik Bu, terima kasih atas materi ini disampaikan oleh semua Bapak Ibu narasumber. Eh, berkaitan dengan cerita bergambar Bu, untuk gambar karakter dari slide 1 dan slide berikutnya, apakah kemiripan dari karakter tersebut menjadikan suatu penilaian atau tidak? Itu Bu. Jadi karakter dari tokoh, para tokoh itu dari gambar 1 dengan gambar berikutnya, kemiripan tokoh gambar tersebut menjadi salah satu penilaian atau tidak. Cukup Bu, terima kasih. Maksudnya gambarnya gitu ya Pak ya? Oh, Iya, tokoh tokoh di halaman tokohnya. 1 dan 2 gitu ya? Ya, apakah kemiripan gambarnya? Soalnya manual Bu. Misalnya kalau manual otomatis ada mungkin sedikit tidak mirip, baik bentuk muka atau apanya seperti itu Bu. Oh gitu. Oke. Ah, Akan lebih baik karena memang itu masih satu tokoh, itu juga tetap mirip. Dan untuk mengantisipasi itu, kalau memang manual ya, kalau memang manual itu bisa diantisipasi dengan wajahnya yang ada di depan itu bisa di-scan, nanti dipotong, diplek nih, tinggal ganti tangannya atau hanya ganti mulutnya. Itu mungkin bisa diakali seperti itu kalau manual. Yang pasti juga harus mirip ya Pak ya, karena memang itu kalau tokohnya masih sama, misalnya tadi ya, misalnya wajahnya gini, kalau jauh berbeda ya kurang pas gitu. oh ya. Jadi kemiripan eh, karakter dari gambar 1 dan berikutnya Iya, menjadikan satu penilaian juga Bu ya. iya, iya, iya Pak. Hmm. Baik Bu, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Kak Nefrina. Kak, izin bertanya dari Destiara, untuk novel apakah setiap bab harus ada konfliknya? Silakan Kak Nefrina untuk memberi jawaban. Baik, izin menjawab Ibu. Setiap novel itu tentunya harus ada konfliknya, karena kalau kita nulis sebuah cerita nggak ada konfliknya, ya buat apa diceritain gitu kan? Justru pembaca itu nyari konfliknya, nyari apa sih yang dibawa sama novel ini, apa sih yang mau diceritakan sama novel ini, kenapa kita kok harus baca novel ini, apa yang akan diajarkan dari novel ini. Nah, semua pertanyaan itu dijawab dari konflik, Ibu. Karena biasanya orang-orang itu justru belajar dari sebuah cerita fiktif itu dari konfliknya. Oh, sebagai orang itu kita nggak boleh kayak gini. Oh, ternyata aku harus belajar dari pengalaman. Oh, ternyata kita itu mandang orang nggak boleh kayak gini ya. Nanti bisa endingnya itu gini loh, gitu. Jadi itu tadi jawabannya. Apakah konflik itu penting di setiap novel atau di setiap cerita? Iya, penting banget karena itu membuat sebuah konflik
perlu dipikirkan matang-matang dan bahkan nanti di akhir juga perlu direvisi supaya lebih menarik lagi. Sekian, terima kasih, Ibu. Lanjut lagi untuk Kak Nefrina, ini ada pertanyaan dari YouTube. Kak, untuk hmm, Kak, untuk cerpen itu berapa halaman ya? Untuk panen buku Jakarta ini minimal 80 halaman dan tidak terbatas untuk ceritanya, Ibu. Baik, terima kasih. Dan ini dari YouTube lagi untuk Ibu Nimatul. Bu, mohon maaf, ini untuk cerita bergambar ukuran 20 kali 28 itu bentuk potret atau landscape. Monggo Bu Nikmah. Oh iya. Iya, itu bentuk landscape ya. Kalau cerita bergambar itu bentuk landscape. Baik. Lanjut untuk yang raise hand, ada Romdia dari MI. Monggo, silakan. Bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pendamping dari MIA Sidikin. Nggak buka HP ya Bun, karena ini anak recokin, rangkul-rangkul. Izin bertanya, berkaitan dengan gambar tadi kan seperti Bapak yang tadi, saya manual karena masih kelas 4 SD. Nah, untuk gambar dan tulisan itu, apakah boleh ditempatkan bersebelahan gitu? Bersebelahan dengan teksnya gitu. Atau tadi seperti yang Ibu Nikma jelaskan, ada satu halaman untuk gambar menunjukkan zoom besar gitu gambarnya, lalu halaman berikutnya ceritanya. Dan untuk 12 halaman itu apakah sudah termasuk gambar atau 12 halaman gambar dan cerita yang tadi. Misalkan kalau gambar satu lembar, halaman berikutnya cerita. Mohon diberikan petunjuk kembali, Bun. Terima kasih. Iya. Jadi untuk peletakan teks itu tidak perlu ditulis pakai tangan ya. Jadi kalau yang manual itu hanya gambarnya saja. Nanti teksnya nanti dibantu oleh pembimbing. Jadi yang digambar manual itu hanya gambar full color. Kemudian gambar itu di-scan, nanti tulisannya itu dimasukkan ketikan. Gitu ya. Karena nanti kalau ada editing atau ada apa lebih mudah. Terus peletakannya itu di bawah, umumnya itu di bawah atau di atas. Itu peletakan teksnya. Jadi eh, kembali lagi ke tadi materinya, target pembacanya, proporsi tulisannya berapa kalimat, itu target pembacanya ini usia berapa. Kalau usia 17 18 plus itu mungkin bisa lebih banyak. Kalau 13 plus jadi bisa antara tulisan dan gambarnya itu bisa seimbang. Jadi tulisannya juga banyak, gambarnya lebih kecil-kecil. Tapi kalau yang untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu gambarnya lebih besar. Untuk peletakan gambar, peletakan tulisan teks itu di bawah dan di atas. Kalau dibaliknya tidak, tidak boleh gitu ya. Bagaimana Ibu Amanda? Sudah terjawab? Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya untuk Bapak Kiswanto. Pak Kiswanto, Pak, yang ditulis anak-anak itu untuk buku pengayaan ini bagaimana dan apa isinya? Mereka menuliskan apa? Sesuai minatkah atau bagaimana? Dan caranya bagaimana? Monggo Pak Kiswanto. Terima kasih, Mbak Ega. Eh, Kalau tentang buku pengayaan anak-anak, jadi sesuai dengan yang diminati anak-anak. Mungkin membuat eh, cerita planet-planet, planet-planet, kemudian mungkin bumi kita. Nah,
itu bisa juga untuk misalnya anak SDMI, ya. Misalnya tentang planet-planet apa saja, apa namanya, karakteristiknya apa saja itu bisa juga kok itu. Nah, jadi dia bisa menceritakan dia ngambilnya sumbernya dari mana, dari jurnal atau dari buku atau dari apa saja, kemudian dilengkapi dengan mungkin video YouTube dalam bentuk QR code, dalam disisipi game yang berupa aplikasi yang dari QR code itu juga bagus. Jadi sesuai minat anak-anak. Nah, karena ini buku pengayaan tentunya untuk memperkaya khazanah keilmuan kayak gitu. Apa saja baik itu materi IPA, IPS, bahasa, agama bisa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiswanto. Pertanyaan selanjutnya ini dari adik Azahra untuk Kak Nefrina. Kak izin bertanya untuk novel apakah harus atau boleh pakai prolog dan epilog? Silakan Kak Nefrina. Baik, pertanyaannya luar biasa sekali. Itu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Sebenarnya prolog dan epilog itu penting nggak sih? Jadi prolog ini saya sebagai pegiat literasi ya, Ibu, eh, berkali-kali membaca itu prolog itu hampir sama dengan sinopsis. Jadi prolog itu kaitan mulanya cerita dan perkenalan, bisa dibilang perkenalan garis besar cerita. Jadi hampir mirip dengan sinopsis. Mau dikasih prolog ataupun epilog, boleh banget, itu bebas. Kalau misalkan mau ngasih tahu ke pembaca gambaran awal cerita itu gimana, atau misalkan nggak mau langsung ke konflik, Kak, tapi aku pengen biar semua orang tahu konfliknya. Nah, itu bisa ditulis di prolog. Sedangkan epilog itu bisa dibilang kesimpulan dari ceritanya, atau mungkin nanti eh, side story dari si pemeran setelah ending, atau mungkin bagaimana kelanjutan si tokoh ini di luar cerita yang masih berhubungan, gimana ya, kayak misalkan nih ceritanya tentang perjuangan hidup selama kisaran waktu SMP atau SMA gitu. Nah, epilog ini nanti gimana sih setelah dia berjuang sekian banyak, dan epilog itu menceritakan dia di masa kuliah atau di masa yang lebih dewasa. Jadi roll up dan epilog apakah penting? Boleh kalau misalkan nggak dikasih, dan boleh banget juga kalau mau dikasih gitu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Kak. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari adik-adik beserta kita hari ini. Dan lanjut lagi untuk Kak Nefrina lagi. Kak Nefrina izin bertanya untuk point of view MC, apakah perbedaan sudut pandang 1 dan 3 dalam penulisan novel itu, dan apakah saya misal di bab 1 dan 4 memakai sudut pandang ketiga dan bab 5 sampai 8 memakai sudut pandang ke 1, dan bagaimana sudut pandang itu mempengaruhi alur penulisan narasi hingga masuk ke dalam dialog agar tidak bertele-tele. Silakan Kak. Oke, ini pertanyaannya panjang banget ya, ada 3 soal tadi. Yang pertama, point of view. Ada point of view 1 dan 3. Kenapa kok point of view 1 dan 3? Karena kenapa kok nggak ada 2? Karena 1, 2, dan sebagainya itu sama, tetap aja ke diri tokoh. Jadi menceritakannya dari salah satu sudut pandang dari salah satu tokoh. Contoh nih, pemeran utama A, misalkan namanya Alesya. Alesya ini si penulisnya, si autornya namanya Bima. Bima, aku mau bikin tulisan si Alesya ini dari sudut pandangnya Alesya, bukan dari sudut pandangku. Itu bisa ditulis, ya ini masuk pertanyaan kedua. Gimana sih Kak itu nulisnya biar nggak bertele-tele? Langsung aja, Alesya, misalkan nih ya pulang sekolah. Setelah pulang, aku langsung tidur ke kamar tanpa menghiraukan apapun kekacauan yang terjadi di sekitarku dan lain sebagainya. Nah, itu udah sudut pandang orang pertama. Tapi ketika kita pakai sudut pandang orang ketiga nih, yaitu sudut pandang si Bima selaku penulis, bisa pakai dengan Alesya masuk ke kamar. Padahal di luar kamar terjadi kericuhan yang sedemikian rupa yang mungkin ketika orang tahu itu tidak bisa tidur. Tapi saking lelahnya, Alesya langsung terlelap.
Ketika Alesa terlelap tanpa ia sadari, terjadi kericuhan di luar kamar yang bahkan itu adalah sesuatu yang fatal dan tidak seharusnya Alesya ini bisa bersantai dengan tidur nyenyak gitu ya. Nah, itu baru langsung itu termasuk salah satu contoh point of view orang ketiga. Jadi gimana biar gak bertele-tele, langsung aja ditulis. Gimana mau disampaikan narasinya, gimana dideskripsikan suasananya. Kalau kayak gitu udah langsung jelas, oh ini loh tak 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 set gitu. Ceritanya ini langsung, oh ini loh sudut pandangnya Alesya, oh ini loh sudut pandangnya Bima, oh ini loh sudut pandang orang pertama, dan ini sudut pandang orang ketiga. Bisa diulangi Ibu untuk pertanyaan yang ketiga tadi? Sebentar, Kak. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sudut pandang itu mempengaruhi alur penulisan narasi hingga masuk ke dalam dialog. Nah, kayak yang aku eh, katakan tadi ya, udah aku samain di materi juga bahwa tanda baca itu penting. Jadi tanda baca petik itu kerap banget, sering banget itu disalahgunakan. Contohnya kayak misalkan sarkasme gitu ya, kayak misalkan meresahkan warga. Nah, itu kan adalah sarkasme ya, tapi bukan termasuk ke dalam dialog. Nah, gimana caranya kalian eh, supaya sudut pandang orang pertama dan apakah ini sudut pandang orang ketiga itu bisa jelas? Kalian bisa search banyak banget informasi soal EYD atau penulisan yang baik dan benar tentang percakapan. Kalau dari aku pribadi, biasanya kalau misalkan dari sudut pandang orang pertama, aku biasanya pakai narasi atau deskripsi kayak aku lelah. Aku mau istirahat. Aku tidak menghiraukan apapun yang terjadi di kehidupan ini. Aku nggak mau peduli sama semuanya. Nah, itu nggak usah tanda petik. Karena apa? Karena itu udah langsung point of view aku. Dan aku mengatakan itu di dalam hati. Tapi ketika aku eh, mau menyampaikan sebuah sebuah dialog gitu ya, Ibu ya. Kamu bisa nggak sih jangan kayak gini? Ujarku. Nah, gitu. Jadi itu udah langsung kelihatan, oh aku loh yang ngomong. Oh ini si Alesa loh yang ngomong. Kemudian misalkan lagi bercakap ya sama orang lain, misalkan dengan contohnya Arya gitu. Lo nggak seharusnya kayak gitu, Alesya, kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dibalas atau ditulis dengan narasi, Arya mulai membentakku. Sakit hatiku. Kenapa dia harus berkata seperti itu? Nah, bisa dilanjutkan dengan dialog. Nah, itu bisa jadi point of view orang pertama. Sedangkan kalau misalkan dengan point of view orang ketiga nih ya, alurnya bisa ditulis seperti ini. Alesya memendam amarah di dalam hatinya. Nah, itu deskripsi dari si penulis atau autor. Kemudian Alesya bersuara, aku lelah Arya, kayak gitu. Lah nanti dengan pandangan yang semu atau dengan narasi-narasi yang ditambahkan lainnya, itu nanti bisa mendukung bahwa oh ini loh alurnya, oh ini loh ternyata si yang ngomong itu dari si autor. Bagaimana keadaan Alesa, bagaimana perasaan si Arya, bagaimana suasana yang sedang terjadi di antara mereka, itu bisa banget diimprovisasi lewat narasi dan juga kalimat-kalimat selama berdialog gitu, Ibu. Baik, terima kasih untuk Kak Nefrina. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari adik-adik kita. Lanjut kita dari untuk Pak Kiswanto. Untuk Pak Kiswanto, untuk membuat buku non-fiksi, apakah perlu gambar dan apakah perlu daftar gambar? Cara memberinya itu seperti apa? Dan gambar-gambar yang diperbolehkan itu, apakah gambar real atau gambar contoh dari internet diperbolehkan? Monggo Pak Kiswanto. Terima kasih Mbak Ega. Dalam membuat buku pengayaan itu kalau untuk memperjelas keterangan itu sangat diperlukan gambar juga untuk memperjelas keterangan kita. Dan untuk kalau mencantumkan gambar, kalau itu bukan dokumen, kalau dokumen pribadi, maka sumbernya tulis di bawah gambar itu sumber dokumen pribadi. Tetapi kalau kita mengambil dari referensi, maka harus dicantumkan sumbernya dari mana. Sumbernya sumber misalnya canva.com atau sumbernya png.com dan seterusnya. Jadi harus dicantumkan. Kemudian di bagian akhir itu kalau ada daftar pustaka bisa juga ditambahkan daftar gambar. Di gambar gambar bab 1
ke satu, biasanya gambar 1.1. Gambar yang ada di bab 2, misalnya ya gambar 2 titik berapa. Berarti itu menunjukkan gambar di bab 2 yang ke berapa. Itu juga bagus dicantumkan di akhir buku kita. Itu Baik, terima Mas. kasih. Terima kasih Pak Kismanto. Oke. Ini masih ada yang raise hand. Silakan untuk Salsabila, bisa dibuka mic-nya, silakan bertanya. Salsabila Okto, atau bisa ke Voy Ario 44, silakan. Ya, baik Bu. Terima kasih atas perhatiannya dan izin untuk bertanya. Perkenalkan saya Foy Ando, guru pendamping dari SMA Negeri 44 Jakarta. Spesifik bertanya kepada Pak Siswanto. Karena anak-anak kita kan ini sudah memiliki tema yang berkaitan dengan buku pengayaan yang ingin mereka buat. Nah, apakah nanti kan hubungannya dengan penerbit ya, hubungannya dengan penerbit. Apakah tema-tema tersebut ada nggak yang diusulkan dari penerbit, tema-tema apa gitu, sehingga kan nggak sia-sia menulis gitu Pak, nggak sia-sia menulis, kalau masuk terus temanya nggak masuk oleh penerbit gitu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Kismanto. Oke, terima kasih Pak Rio. Oke. Untuk dari penerbit itu tidak membatasi temanya, Pak. Jadi bebas temanya sesuai dengan yang diusulkan oleh penulis. Jadi temanya bebas. Jadi tidak dibatasi. Misalnya ini temanya eh, buku, buku IPA atau buku IPS atau bahasa dan seterusnya tidak ada. Sehingga eh, semuanya bisa masuk. Asalkan itu pengayaan dan penulisnya tunggal nih Pak, tidak ontologi, tidak antologi, jadi bebas untuk memperkaya keilmuan bebas. Oke. Gimana Pak Aryo, sudah terjawabkah? Baik, kita lanjut untuk penanya selanjutnya, Putri Nazwa, silakan. Putri Nazwa. Penanya selanjutnya, Andini Shiva, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya dengan Kak Nefrina. Kak, untuk cerpen, ini kan kita menulis beberapa judul ya Kak. Nah, semisal ada 5 judul dalam cerpen, dalam satu buku cerpen. Nah, apakah 5 judul itu ceritanya berkaitan? Maksudnya apakah tokohnya sama gitu Kak? Atau harus berbeda-beda ceritanya? Terima kasih. Silakan Kak Nefrina. Oke, apakah cerita dalam satu buku cerpen atau antologi cerpen itu bisa beda atau sama? Bebas, sebebas-bebasnya mau dibikin cerita bersambung itu juga boleh. Jadi satu cerita cerpen itu misalkan konfliknya A, kemudian di cerita cerpen kedua beda, ternyata cerpen ketiga nyambung nih sama cerpen cerita yang pertama, boleh. Atau juga mau terpisah-pisah atau setiap cerpennya konfliknya beda, tokohnya beda, alurnya beda, pokoknya semuanya beda, boleh. Jadi
di cerpen ini dibebaskan sekreatif kamu, seimajinatif kamu mau dibikin seperti apa, asalkan masih sesuai dengan syarat kepenulisan, contohnya font, atau mungkin hurufnya, atau mungkin margin, dan lain sebagainya. Semoga menjawab ya. Baik, satu pertanyaan lagi dari Andini Shiva. Dari Raishain, silakan. Kak, maaf kalau semisalnya ceritanya nyambung, berarti sama seperti novel, Kak? Atau berbeda? Iya, eh, iya hampir sama. Kalau misalkan dibikin ceritanya bersambung, itu nanti malah jadi novel. Karena biasanya novel itu dari bab satu ke bab yang lain itu saling berkaitan. Jadi kayak ceritanya itu nyambung gitu. Karena kalau misalkan ya, si pembaca ini misalkan nggak baca bab satu, tiba-tiba langsung baca bab dari bab 2 langsung bab 6. Kok nggak paham? Nah, itu berarti udah masuk ke novel. Kalau misalkan yang cerpen, biasanya itu dia dibaca acak pun orang itu tetap paham gitu. Misalkan, ah males baca baca yang bab satu, maunya langsung bab 6. Boleh, itu berarti masih masuk ke antologi cerpen. Baik, terima kasih Kak Nefrita. Untuk yang terakhir dari Bapak Suherman, silakan Pak. Nah, terima kasih Bu. Saya lanjut bertanya untuk Kak Nipkina masalah cerpen. Untuk cerpen pada bab resolusi penyelesaian konflik, apakah bisa dalam resolusi tersebut, dalam hal ini panen buku, ada uh, sebuah misteri yang belum terpecahkan untuk pada akhir cerita? Apakah harus benar-benar konflik itu terselesaikan dalam cerpen tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Silakan Kak Nefrina. Ya, ada sebuah misteri yang belum terselesaikan sehingga pembaca yang bisa menyelesaikan dengan mungkin asumsi opininya tersendiri. Apakah seperti itu dibolehkan dalam hal cerpen? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Suherman atas pertanyaannya. Luar biasa banget. Dalam karya saya pun, yaitu Izinkan Kulukis Senjamu, di situ karya saya juga endingnya gantung, Bapak. Bisa dibilang konfliknya itu nggak terselesaikan. Apakah di sini si tokoh ini mencapai tujuannya yang tadi di awal kita udah tentuin ya, niatnya tokoh utama ini harus mencapai tujuan. Misalkan eh, kita pakai tema romance nih ya. Misalkan dari awal itu aku mau tokohnya ini nikah, di akhir ini nggak tahu dia ini nikah jadi nikah atau gimana, atau putus atau gimana gitu. Itu boleh banget Bapak, karena itu merupakan sebuah imajinasi dari si author, kreativitas. Kalau misalkan Bapak mau yang bersambung atau nggak selesai ceritanya atau gantung gitu ya endingnya, nggak tahu itu sad ending, happy ending atau gimana, epilognya juga nggak pembaca ini menerka-nerka, boleh banget. Justru itu bisa bikin nilai plus karena siapa tahu pembaca ini eh, kepo sama penulisnya. Kok penulisnya ini kepikiran ya bikin cerita kayak gini? Kok penulisnya ini, loh kok nggak selesai? Siapa sih penulisnya? Aku mau tanya langsung ke penulisnya gitu. Jadi justru ini bisa bikin nilai plus ke Bapak yang nulis cerpen atau novel yang ceritanya ini justru nggak berakhir gitu, atau mungkin bisa jadi bentuk spoiler atau bentuk apa sih, spill tipis-tipis gitu ya untuk next cerita atau next karya selanjutnya gitu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu narasumber, kalau bisa mohon nanti materinya bisa di-share agar menjadi panduan putra-putri kita untuk membuat lebih lanjut. Terima kasih Ibu atas jawabannya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Kak Nefrina, Pak Suherman. Dan ini Alhamdulillah selama hampir 3 jam kita bersama. Semoga kita setelah ini Bapak Ibu pendamping, adik-adik dan teman-teman semuanya bisa lebih semangat lagi untuk menulis dan menghasilkan karya buku sehingga selesai dan dapat diterbitkan.
Nanti untuk yang pertanyaannya yang belum terjawab bisa langsung chat ke narasumber yang mengisi materi pada siang hari ini. Dan baiklah, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam perkataan ataupun tingkah laku ada yang kurang berkenan di hati. Dan saya mengucap terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memberikan sambutan dan penguatan serta materi yang luar biasa pada siang hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu pendamping